Temanya saudara, saya berharap saudara tangkap dan kita mau ngomong sama-sama. Menjadi yang ilahi itu bisa. Oke, bilang ya sama-sama, gampang ya. Menjadi yang ilahi itu apa? Bisa. Bisa gak? Bisa. Menjadi yang ilahi bisa? Bisa. Menjadi yang ilahi bisa? Saudara sampai di hatimu tuh percaya bahwa menjadi yang ilahi itu bisa. Nah, saudara mulai dari tadi apa yang Obaja bilang, itu salah satu menjadi yang ilahi. Saudara pegang kepercayaan itu erat-erat. Kalau saudara dapat kesempatan, tangkap baik-baik. Tapi sekarang saya sambung. Saudara untuk menjadi yang ilahi itu bisa. Mari kita baca saudara ya, Mazmur 51. Saudara, Mazmur 51 ayat 10 dan 11. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, yang pertama untuk menjadi yang ilahi, saudara harus bergaul dengan Roh Kudus. Ya, pagi hari ini saya mau berkata buat saudara, saudara menjadi yang ilahi bisa dengan cara apa? Bergaul dengan Roh Kudus. Saudara mulai berkata seperti Daud, jadikan hatiku tahir Roh Kudus. Roh Kudus, selidiki hatiku. Hatiku ini ada apa? Saudara, kan ada banyak orang tidak mengenal hatinya. Saudara, saya bersyukur Obaja orang yang berkata, saya ini cuek dan saya bodoh. Dia tahu. Tapi beberapa orang berkata, saya pintar. Padahal gobloknya minta ampun. Saudara. Nah, ini masalah. Saudara, beberapa orang berkata gini, saya baik. Padahal di dalam hatinya pelit, sombong, persaingan. Nah, untuk saudara kenal hati saudara. Pertama saudara berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus jadikan hatiku tahir. Ceritain hatiku sendiri nih loh Tuhan. Nanti tiba-tiba saudara mulai ngerti. Saudara mulai lihat. Oh, ternyata hatiku gak sebaik yang saya pikir. Ternyata hatiku ini munafik banget. Ternyata hatiku ini penakut banget. Dan itulah awal saudara beresin dengan Roh Kudus. Itu langkah awal menjadi ilahi. Saudara, kemudian ayatnya dikatakan, perbarui batinku dengan roh yang teguh. Saudara, dalam banyak hal butuh keteguhan hati. Seperti tadi saudara, untuk mulai khotbah di depan 2 orang butuh keteguhan hati. Saudara, beberapa orang, saudara khotbah di depan 2 orang langsung ngomong begini, cuma 2 orang. Buat apa? Terus khotbahnya asal-asalan. Padahal kalau 2 orang saudara asal-asalan, Tuhan gak akan percayakan 10 orang. Tapi nanti ada yang dikasih khotbah 10 orang, gemeter. Waduh, 10 orang, tapi tua-tua. Padahal saya ini masih muda. Sekali lagi saudara butuh keteguhan hati. Saudara, pada waktu saudara pergi ke provinsi, nanti dibilang, sana nanti ketemu Roro, getar. Saudara butuh keteguhan hati. Saudara, dalam hidup saya ajarin hal-hal yang praktis ya. Pagi hari ini saya gak mau yang muluk-muluk, saya mau belajar ajarin saudara yang praktis. Saudara, setiap kali saya mau pergi, setiap kali saya mau khotbah, setiap kali saya mau melakukan apapun, setiap kali saya mau perang, saya akan diam di hadapan Tuhan dan teriak-teriak minta apa? Ayat. Saya berkata, Tuhan kasih aku ayat. 1-2 ayat. Yang itu akan jadi peganganku. Saudara, dan kalau Tuhan ngomong, saya akan pakai ayat itu terus. Untuk meneguhkan hati saya, untuk menghadapi setan, untuk menghadapi situasi, menghadapi tembok. Itu saya. Saudara bilang, Bu ayatnya gak pas ngadepin tembok. Ya gak peduli. Saudara, ini salah satu. Hari itu
saya pergi ke Israel. Saudara, dan pada waktu saya mau pergi ke Israel perang, saudara, dan saat itu saya bilang gini, Tuhan kasih ayat, kasih ayat, kasih ayat. Saya gak bisa berangkat tanpa ayat. Dan Tuhan kasih ayat, Mazmur 19 ayat 1 sampai 3. Kalau saudara tahu itu yang saya cetak di selendang saya. Saudara, dan ayatnya itu begini saudara. Maka Tuhan akan membuat superdome atau perlindungan atau kemah untuk matahari. Saudara, dan berangkat saya ke sana, dan ayatnya panjang, tapi salah yang kedua, Tuhan akan menyinari, menembusi sampai ke setiap pelosok. Yang ketiga berkata, Tuhan akan menghabisi setiap musuhmu. Karena Tuhan yang bangkit seperti pengantin laki-laki. Kurang lebih seperti itu global isinya. Saudara, dan pada waktu di sana, begitu dikatakan bilang begini, Tuhan, ya orangnya bilang, Bu, gak bisa ke tempat itu, ditutup, Yerusalem ditutup. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, kau sudah buat saya perlindungan, kemah. Engkau sudah buat, engkau sudah buat, engkau sudah menembusi sampai ke setiap hati. Engkau sudah menghabisi musuh. Saudara, saya perkatakan itu terus saya perkatakan ke diri saya perkatakan ke tour guide-nya, saya perkatakan ke semua, saya perkatakan itu. Tuhan sudah buat perlindungan. Saudara, ada yang ditangkap pada waktu itu. Saudara sama tentara lah, karena kita main saudara ya, saudara kita deklarasi dan sebagainya di tempat yang gak boleh. Ada yang bilang, Bu, ditangkap. Tenang, saya bilang, Tuhan sudah buat perlindungan. Tuhan sudah menembusi hati. Tuhan sudah menghabisi musuh. Saudara, ada lagi laporan, Bu, gak bisa, Bu, tertahan. Tuhan sudah buat perlindungan. Tuhan sudah tembusi setiap hati. Tuhan sudah menghabisi musuhku. Dan itu sampai akhir, saudara. Saya cuma perkatakan itu terus. Kalau saudara tanya, Bu, perkatakan itu buat apa sih? Buat meneguhkan hati saya. Buat mengingatkan Tuhan. Buat menggerakkan malaikat. Buat menerobos. Buat menarik janji Tuhan menjadi daging. Ini cara paling simpel untuk saudara mulai jadi ilahi. Adalah bergaul dengan Roh Kudus. Minta satu ayat. Pegang teguh. Pegang teguh. Kalau perlu diulang. Saudara bayangin itu sudah perkataan Tuhan. Saudara pada waktu kita berangkat ke Israel. Saudara sampai hari ini. Saudara setiap kali perang. Kenapa saya buat sapu tangan setiap kali saya angkat, saya bilang, Tuhan, ingat perjanjianmu hari itu. Hari itu. Saya berdoa buat setiap kita. Itu latihan untuk roh yang teguh. Dan mungkin saudara berkata sesimpel itu, kerjakan. Itu adalah satu langkah menuju ilahi. Saya kasih lagi tip yang gampang-gampang. Hari ini kita mau yang gampang. Tapi kalau saudara lakukan seperti yang tadi Obaja bilang, lakukan aja. Saudara akan lihat yang ajaib. Saudara, Mazmur 51 ayat 11 dan 12. Bersukacita dan bersyukur. Buatlah aku bergembira lagi karena keselamatan yang daripadamu. Berilah aku hati yang rela untuk taat kepadamu. Maka aku akan mengajarkan jalanmu. Ya. Saudara, tips yang kedua. Tips yang pertama sebenarnya berjalan dengan Roh Kudus. Dan itu akan membuat hatimu teguh. Tip yang kedua, saudara, belajar bergembira. Bersyukur buat apapun juga. Saudara, saya suka dengan apa yang Obaja tadi bilang. Pada waktu dia dapat kunci, dia bisa gembira banget. Saudara, ini orang yang menangkap yang ilahi. Saudara nak belajar dalam hidup ini, dapat apapun bergembira. Saudara misalnya tiba-tiba ditunjuk ke provinsi, saudara bilang gini, yes.
Kalau hati ini belum gembira, gembirain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Wih, ke provinsi loh Tuhan. Saya dapat kepercayaan loh. Loh, hati ini kadang-kadang maunya ke yang lain. Jadi saudara dapat tugas provinsi, hati ngomong gini, tugas. Nanti kalau gagal gimana? Takut, berat, ninggalin anak. Nanti kalau rapid negatif, positif gimana? Saudara, hati ini mengajak saudara ke sini. Saudara harus belokin ke sini, bergembira karena Tuhan. Bisa ngerti? Saudara, kau harus terus bilang, "Weh, saya itu belajar bergembira dengan apapun." Saudara misalnya ya Tuhan bilang begini, "Iin, buat tanggal 7 Juni. Wah, saya langsung bilang ini, aduh thank you Tuhan, thank you Tuhan. Tuhan makasih kok kamu rayain sih pas hari ulang tahun saya. Tuhan makasih. Saudara jangan pikir iblis gak ngomong begini. Nanti 3.000 orang gimana? Kalau nanti gak boleh gimana? Itu pasti PSBB. Bagaimana nanti kalau ada yang menyusup? Bagaimana kalau nanti digerebek? Repot loh. Saudara, bukan iblis gak berusaha ngomong begitu. Tapi saya akan selalu ambil yang di sebelah sini. Wow, thank you banget Tuhan, thank you banget. Tuhan terima kasih karena something besar pasti terjadi. Buat perjanjian buat semua. Saudara gak cuma itu, pada waktu Pak Daniel pulang. Saudara harusnya. Saya mungkin nangis dan sedih secara manusia. Saudara saya ngomong saya tuh sayang banget sama dia. Saudara sejujurnya ya. Kalau saya mau saudara saya biarin. Setiap lihat mukanya. Fotonya nih saudara. Sama setiap lihat saudara ya. Alit. Hati saya ini getar. Saudara bahkan ini mic yang saya pegang dari beliau. Saudara saya lihat sarungnya juga dari beliau. Dia itu melankolisnya banyak saudara. Beda sama saya. Jadi kalau dia ngasih hadiah. Dia pasti ngasih hadiah dengan banyak perniknya lah. Dia waktu itu ngasih hadiah saya mic dengan saudara tempatnya mic. Tolong. Saudara ini dia desain sendiri. Dia bilang saya minta orang bikinin kamu tempat mic warna merah dan mawar. Dia bilang sama saya dan dalamnya kain AOC supaya kamu doain. Saudara dia itu sangat seperti itu saudara. Saya mengenal adik saya yang satu ini. Karena itu kalau saya marah gitu ya. Dia paling cepat tersinggung. Karena apa? Karena dia orangnya lembut. Orangnya saudara modelnya begitulah. Maksudnya melankolisnya banyak. Tapi saudara. Saya memilih untuk bersukacita. Saya tidak memilih untuk berkata Tuhan kenapa kau ambil. Saya memilih melihat dan berkata, Tuhan, saya bangga banget adekku dipilih untuk jadi imam besar khusus buat Indonesia. Yang berdiri di hadapan Tuhan dan manusia 24 jam. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau bawa adekku pasti puncak, dia 100 hari berdoa. Tuhan keren banget. Dia kau bawa pulang pada saat dia diurapi seluruh badannya dengan minyak. Saya memilih saudara, untuk setuju, rela, bersyukur untuk setiap keadaan. Sampai hati saya ini bersuka dan bergembira. Saudara pada waktu saya tabrakannya ceder. Kena tronton. Karena saya bandel. Karena saya tidak sopan. Karena saya saudara menganggap enteng sesuatu. Saya mencoba bersyukur. Saya langsung bilang gini, terima kasih Tuhan. Karena aku bukan anak gampang. Terima kasih buat didikanmu yang keras. Dan saya berkata Tuhan jangan pernah berhenti mendidikku. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sayang banget sama saya. Sampai hati saya itu bersuka.
setuju dengan semua saudara yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya berdoa saudara melatih diri. Simple. Ilahi itu bisa. Dengan cara apa? Bersuka. Bereaksi benar. Untuk setiap keadaan. Jangan pernah saudara dikasih apapun ditolak. Atau di dalam ini ya, gak bersuka, tapi bersungut-sungut. Ingat Tuhan pernah berkata pada bangsa Israel, 10 kali kamu sudah bersungut-sungut. Jadi semua mati di padang gurun. Coba hitung berapa kali kita sudah bersungut-sungut. Saudara, ini dalam segala hal, percayalah. Saya sudah melakukan ini dari sejak dulu. Dulu ya saya ketemu saudara orang Mahanaim masuk yang aneh-aneh. Saya selalu begini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena engkau percayakan yang aneh, yang jelek, yang buruk, yang paling hina. Karena kalau itu aku melakukannya, maka aku melakukan untuk engkau. Loh, ayatnya bilang begitu kan? Apapun yang kau lakukan yang paling hina, maka engkau melakukan untuk Yesus. Betul? Jadi kalau saya nih ya ngasih uang ke Pak Luki, saya belum ngasih ke Yesus. Why? Dia gak hina sih. Dia terlalu terhormat. Baik. Tapi kalau saya ngasih uang ke orang yang udah kurang ajar, buego, bodoh, gak tahu diri, dikasih uang gak tahu terima kasih. Nah, saya ngasih ke Yesus. Karena apa saudara? Karena yang ini. Bukan berarti kita sebar-sebar uang sembarangan. Tapi kadang-kadang saya berkata, Tuhan, ini orang sebenarnya gak layak dan gak patut. Tapi aku tahu, yang seperti ini, engkau akan menghujani dengan kasih. Dengan kesempatan menarik. Sampai dia ketemu dengan yang merubah nasib. Merubah DNA. Merubah masa depan. Yaitu Yesus Kristus. Yaitu Roh Kudus. Kalau saudara bisa mengerti ini. Bersukacita. Bersukacitalah pada waktu engkau menghadapi mungkin orang tuamu yang marah. Bersukacita pada waktu saudara direndahkan. Saudara dan mulai berkata, Tuhan, terima kasih karena kau beri aku hati yang rela. Untuk ilahi itu bisa. Mulai dengan bersukacita. Sampai hatimu rela. Fleksibel. Dibawa kemanapun. Sampai saudara taat. Sampai saudara akhirnya akan mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan bisa mengajarkan kepada banyak orang lain. Saya berdoa saudara mengerti ini. Yang ketiga saudara ya. Mazmur 119 ayat 11. Segala firman-Mu telah kutaruh di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Saudara, untuk jadi ilahi yang ketiga itu didik hatimu. Tadi Obaja khotbah di saudara ya, di depan saudara shampoo. Saudara dan dia jadi WL di kamar mandi. Tapi saya mau kasih sebuah tips yang saya buat seumur hidup saya sampai hari ini. Dan saya tahu saudara itu jalan menuju yang ilahi. Khotbahlah banyak-banyak buat dirimu sendiri. Ada sangat banyak orang yang suka ngotbahin orang lain. Tapi gak pernah ngotbahin diri sendiri. Saudara, ada satu hobi yang dari dulu saya kerjakan. Dari saya kecil umur 3 tahun. Dan saya berharap nanti Miel akan mewarisi saya lebih kecil lagi. 1 tahun. Khotbah di depan saudara.
Saudara, saya tuh suka banget saudara khotbah di depan kaca. Dan saya mulai mengkhotbahi diri saya. Saya benar-benar gak menganggap orang lain. Saya mulai ngomong gini. Iin tahu diri ya. Iin, apa susahnya sih taat sama papa mama? Kenapa sih selalu mesti ngelawan? Saudara, saya ini hobi ngelawan. Jadi kalau papa saya bilang gini, makan, gak mau. Itu loncer. Waktu kecil itu saya bisa loncer seperti itu. Kalau disuruh misalnya ya, mandi, nanti. Itu kayak apa ya? Kayak otomatis selalu menawar, selalu membantah, selalu tanya. Kalau disuruh sesuatu misalnya gini, buat ini, saya akan selalu otomatis. Kenapa? Itu otomatis. Dan seringkali saudara, setelah itu terjadi, walaupun kadang-kadang ayah saya jawab, kadang-kadang marah, kadang-kadang dibentak, kadang-kadang dipukul. Ya, tergantung motivasi dan tergantung mood ayah saya dan ibu saya. Saudara, saya akan ke kamar dan saya akan mulai khotbahin diri saya sendiri. Saya mulai bilang ini, kenapa sih mesti bawel? Kenapa sih mesti tidak taat? Saudara, dan kalau saya baca Alkitab, saudara, dan saya selalu bilang ini, Tuhan didik hatiku. Dan begitu ada satu ayat, saudara, saya akan mulai khotbah buat diri saya sendiri. Saya mulai berkata, dengar. Ayatnya berkata, orang bebal adalah orang yang percaya hatinya. Berhenti, percaya hatimu, percaya hatinya Tuhan. Selesai. Gak ada ya Iin, percaya hatimu, percaya hatinya Tuhan. Takut itu berarti bohong. Karena hatinya Tuhan, hati yang besar, yang gak ada takutnya. Kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Saudara, belajarlah mengkhotbahi diri sendiri. Itu mendidik hati. Saudara, hal yang kedua dalam mendidik hati, saya sengaja melakukan yang saya gak suka. Saudara gini ya, kalau saya ini gak suka ketemu orang itu, saya akan ketemuin orang itu. Saya akan ajak makan. Yang untung bukan orang itu kok. Siapa yang untung? Saya. Karena saya mendidik hati. Saudara, kalau saya ini takut, saya akan sengaja. Saya bilang ini, saya ngadapin. Why? Yang untung saya. Karena saya mendidik hati. Saudara, walaupun hal kecil, kadang-kadang saya sengaja berkata, ya, jangan kasih saya apapun, jangan saya kasih makanan apapun. Saya bilang, saya makan Indomie aja. Bukannya apa, saya tahu. Saya tinggal bersabda, gak usah bersabda lah, mengerling. Makanan itu datang bermacam-macam. Tapi saya perlu mendidik hati. Saya perlu mendidik hati. Saya berdoa kalian ngerti. Ya, kalau dua hal ini soal mendidik hati, khotbah diri sendiri. Dan khotbahnya jangan yang di permukaan, sampai dalam. Saudara, saya kalau memaki diri saya lebih parah dari orang lain. Karena saya mau didik hati saya. Saudara, saya sering ngomong begini sama diri saya. Kalau lu sampai gak punya sukacita ya. Kalau lu sampai gak bisa bersyukur. Sampai di dalam ini gak ada rasa syukur yang paling kuat. Lu orang paling gak tahu diri dengan semua yang lu terima. Saudara, dan saya harus memaki diri saya berkali-kali. Karena hati ini sering dua blek. Bahasa Sansekertanya, bahasa tingginya bebal, bahasa lebih lagi error, bahasa yang lain saudara susah diajar. Dan tidak ada orang yang paling tepat mengkhotbahi
selain dirimu sendiri. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi ada banyak orang itu menghibur dirinya sendiri. Saudara, dengan menghibur itu begini ya, memang orang gak ngerti kamu, tapi gak apa-apa, Tuhan sayang. Saudara itu menghibur diri sendiri. Boleh sih, boleh, salah gak? Enggak. Tapi kalau saya gak pernah. Saya ngomong gini, gak usah ya minta dia mengerti. Kamu yang harus mengerti. Gak ada yang namanya anak SD ngerti pelajaran SMA. Tapi anak SMA akan mengerti pelajaran anak SD. Saudara, dan saya tuh kalau ke diri saya sendiri, jangan dipikir saya gak pukul loh. Saya tampar diri saya sendiri. Kadang-kadang saya tunjuk-tunjuk, kadang-kadang saya maki-maki. Saya bilang, ular beludak lu ya kalau gak mati, lu bahaya, mati. Bukan ke saudara, saya bicara ke diri saya sendiri. Ilahi itu bisa, asal engkau berani mendidik dirimu sendiri. Mendidik diri dan keras sama diri sendiri bukan putus asa. Kalau ngomong gini ya, memang saya goblok kok, udahlah memang saya frustasi, memang saya ini gak bisa. Itu beda banget. Lihat Obadja. Obadja bilang gini, saya bodoh karena itu saya butuh yang melankolis. Saya ini sanguin. Saya butuh diajarin satu demi satu. Bukan berkata gini, ya udah saya memang bodoh terus mau apa? Itu lebih parah. Itu pembenaran. Itu alasan. Saudara bisa mengerti? Jangan biarkan dirimu punya pembenaran diri sendiri. Ini misalnya nih, saudara ditegur sesuatu. Kenapa kamu makan banyak-banyak? Terus saudara jawab, misalnya gini ya, lapar bu, gitu ya. Nah, waktu itu nggak apa-apa kalau kelepasan, kayak saya bilang loncer, tapi pulang maki dia. Kenapa mesti jawab? Bilang maaf dan bilang lain kali saya tidak akan ambil sebanyak itu bu. Sudah gendut, ini misalnya memaki di sini ya, udah gendut makan kebanyakan, orang lain nggak kebagian, dasar kampungan. Lain kali belajar tahu tata tertib ya, nggak habisin makannya orang lain. Nah, belajar memaki diri sendiri untuk next level, itu mendidik hati. Bukan terus gini, aduh gawat ya. Lain kali kalau gua makan, gua nggak makan di depan buiin ya, ketahuan soalnya. Jadi gua makan dulu di rumah yang banyak, nanti di depan saya makan dikit-dikit. Ini namanya nggak bertobat. Saudara bisa ngerti maksud saya? Ini namanya nggak bertobat. Ini namanya menutupi kesalahan. Ini namanya berkelit. Ini namanya munafik. Beda banget sama bertobat. Kenali apakah kita itu bertobat atau berkelit atau munafik. Saya berdoa saudara mendidik hati, karena ilahi itu bisa. Saudara yang terakhir, Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Saudara, kata sunat itu potong. Saudara ya, potong. Saudara, potong apa sih? Kenapa sih pakai kata sunat? Karena kulit katan, saudara, itu gak ada gunanya. Dan kulit katan, saudara, itu kayak nutup. Saudara, dan akibatnya saudara itu membuat banyak kotoran nyelip di situ. Karena itulah kulit katan perlu dipotong. Jadi apa artinya? Potong segala sesuatu yang tidak berguna dan mulai lakukan yang berguna. Misalnya gini, saudara main game boleh buat refreshing. Ya, saya tahu Obadja, saudara, teman-teman, Randy itu butuh main game untuk menenangkan pikiran. Seperti saya butuh nonton film untuk menenangkan pikiran. Tapi belajar sunat, artinya gini, kalau dulu main game 6 jam,
Sekarang kasih batas main game 2 jam aja. Dan sesudah itu kita lakukan lagi yang lain. Itu belajar sunat. Saudara, kalau saudara butuh curhat, curhat itu boleh. Saudara, ada orang-orang yang kalau nggak curhat, di dalam nih, meledak. Saudara belajar curhat dengan cara yang benar, tidak menyebarkan kepahitan, tidak menyebarkan saudara hoax, tidak menyebarkan kebohongan. Potong. Saudara, kalau saudara berkata, Bu, saya ini penggemar film, bagus. Tapi potong film yang negatif, Korea gak ada gunanya. Tolong nonton film sejarah, maka saudara belajar banyak. Oke? Potong. Yang ilahi itu gampang. Saudara berkata, hari ini saya ngobrol kelamaan, potong. Karena saudara ingat, pulang baca Alkitab minimal hari-hari ini 5 fatsal. Saudara potong. Saudara berkata, saya hari ini mau misalnya ya santai. Oke, santailah. Badan butuh tidur. Tapi sembari santai, badan butuh jalan-jalan, butuh makan. Tapi sembari pasang kaset khotbah. Potong. Gak ngomong yang negatif, ngomongin firman. Ini motong. Saudara, kemarin 2 hari saya sama suami saya, saudara, nonton film sejarah dan saya belajar banyak banget. Jadi saya berkata, ayo kalau saudara punya hobi nonton kayak saya, potong film Korea, ganti film sejarah. Saudara kan belajar banyak, sangat banyak. Dan nonton sembari berkata, Tuhan ajari aku, ajari aku. Saudara, ada satu, ya ini karena saya kalau habis nonton film tuh, pengennya cerita sama saudara. Karena saya belajar banyak, saudara. Tadi malam, saudara, saya nonton sama suami saya tentang semua yang mendapat, belum selesai sih. Karena banyak banget. Saudara, jadi di Amerika ada yang mendapat, saudara, bintang penghargaan dari saudara tentara yang tertinggi. Saudara, dan itu ada berapa ribu lah gitu. Saudara, dari berapa ribu itu dibuat filmnya satu demi satu. Saudara. Siapa dia, saudara, dan apa yang dia kerjakan. Saudara, dan saya lihat keren banget, semuanya keren banget. Saudara, saya kemarin lihat 5, baru 5, saudara ya. Tapi saya ceritain satu. Satu adalah orang Jepang, saya lupa namanya karena namanya susah banget. Saudara, jadi dia orang Jepang karena namanya susah banget, gurunya juga gak bisa baca, akhirnya dikasih nama Hershey, sesuai dengan nama coklat. Dan sejak hari itu dia pakai nama itu, saudara. Ya, supaya semua orang, saudara, bisa panggil nama dia. Nah, tapi gak penting namanya, apa yang dia buat sampai dia dapat medali, saudara. Saudara, hari itu musuhnya, saudara, itu adalah Cina. Dan dia harus, saudara, membersihkan atau mempertahankan atau saudara menjaga patroli, saudara, di Korea Selatan. Dan yang dia harus jaga, saudara, adalah 5.000 kilometer persegi. Anak buahnya cuma berapa? 36. Saudara bisa bayangin gak kalau saudara dapat perintah membersihkan, menjaga, mempertahankan, saudara ya, 5.000 kilometer persegi, dan saudara cuma punya dapat 36. Sampai di situ komentarnya begini. Sejujurnya dalam keadaan perang, saudara akan mendapat banyak tugas yang sangat tidak mungkin. Ada orang-orang yang langsung down, marah, kecewa. Tapi ada orang-orang yang tetap melakukan tugasnya dengan hati. Sekalipun itu pekerjaan yang tidak mungkin. Saudara, waktu saya dengar itu saya bilang gini, waduh, masih mungkinan kita ya dalam segala hal. Karena kita itu kan didampingi malaikat yang begitu banyak, betul kan? Ini kan gak ada malaikat, saudara. Saudara, tetapi dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dan itu sampai dibilang,
Dia bilang, apapun saya lakukan bersama Tuhan. Dan doa saya akan membuat saya mampu menyelesaikan. Saudara masih hidup orangnya, keren. Saudara ya. Saudara dan pada waktu film itu dibuat masih hidup. Saudara dan dia ini, saudara mulai mengerjakan. Pada waktu dia mengerjakan, datanglah serbuan dari Cina. Jumlahnya ribuan. Anak buahnya cuma 36. Dan saudara mau tahu apa yang dia buat? Dia bilang sama anak buahnya, kamu pergi ke sana. Yang dia sebut pergi ke sana sebenarnya karena dia mau menyelamatkan anak buahnya. Saudara, jadi dia tahu kalau anak buahnya sama dia disuruh bilang begini, kamu pulang, biarkan saya di sini dan mati. Nih ya, maka anak buahnya tidak akan mau. Jadi dia bilang begini, kita cuma 36. Jadi kamu jaga sana, kamu lari sini, kamu lari sini, kamu lari sini. Karena dia tahu, saudara, di depan ribuan. Kalau tidak dia mengorbankan dirinya, anak buahnya akan dibantai. Saudara. Dan anak buahnya semua pergi karena nggak tahu, saudara ya. Kalau sebenarnya dia ini, saudara, tahu kalau sudah datang. Begitu anak buahnya pergi itu datang, saudara, ribuan. Dan dia pakai granat, pakai semuanya. Dia habisi seberapa bisa, saudara. Tapi akhirnya karena Cina, saudara, sangat buahnya, dia tertangkap karena habis. Saudara, habis. Jadi sudah habis semua peluru, semua bahan ledakan, semuanya habis. Saudara, dan dia habis pun dia masih bawa bayonet, saudara. Yang dia rebut, saudara, dari musuh. Dan dia masih coba perang. Satu lawan sekian banyak. Saudara, tapi akhirnya dia ditangkap. Dimasukin camp. Jadi dia ditangkap bukan karena, saudara, dia menyerah. Karena dia satu orang lawan 10, saudara. Dan dia tetap mempertahankan. Tapi semua anak buahnya selamat. Dan pada waktu dia di sana, saudara, dengan keadaan dia sendiri luka, dia masih bisa kantongin, saudara, beberapa obat-obatan. Dan begitu dia masuk ke camp, saudara, dia lihat banyak tentara-tentara Amerika, Korea Utara yang luka. Saudara, dia satu-satu obatin. Dengan obat yang ala kadarnya. Saudara, ada yang dia bebat, ada yang dia ganjel sampai pakai spon. Saudara, karena spon buat mandi busa dari bekas bekas sabun cuci itu dia cuci dan dia ganjel, saudara, dia masukin di lubang peluru. Dan orang itu hidup, saudara. Karena dia lakukan seperti itu. Tapi itu tidak selesai, saudara. Mereka harus pindah dari satu camp, saudara, ke camp lain, dan itu jalan kaki. Saudara, itu jalannya bisa 10 kilometer. Dan dia memutuskan menggendong orang-orang yang tidak bisa jalan. Karena kalau ditinggal dia akan ditembak mati sama musuh. Dia gendong. Saudara, dia tingginya se-Joshua 180 sekian. Karena dia tinggal di camp. Dia tinggal beratnya 40 kilo, saudara. 40 kilogram. Karena setiap kali makanan ada, dia suapin semua orang. Saudara, dan terakhir dia yang makan. Dan dia berkata, saya bisa hidup karena Tuhan kok. Dia pegang ayat yang berkata manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Saudara, dan singkat cerita perang usai. Saudara, dan temennya 80% mati satu demi satu. Tapi dia udah kayak tulang belulang, berdiri tegak. Dan angkat temennya lagi untuk keluar dari camp itu. Saudara, pada waktu dia, saudara, dibebaskan, dia pertama kali keluar dari, saudara, dari pesawat, dari kapal, saudara ya. Dan dia adalah orang terakhir yang dibebaskan oleh Cina. Dari semua tentara. Karena dianggap dia orang yang
paling saudara. Ya, mempertahankan dan biangnya lah saudara ya. Dia pikir saudara kalau dia ke Amerika atau dibebaskan duluan dia akan menceritakan semua kejahatan Cina. Karena dia mengalami semua kejahatan Cina. Semua yang gak diobatin, disiksa, di apapun juga. Tapi pada waktu karena itu dia dibebaskan terakhir. Tapi dia muncul paling depan. Dan pada waktu ditanya saudara, dia gak mau cerita. Dia berkata, gak usah. Sudah selesai perang. Buat apa diungkit-ungkit? Dan sampai hari ini, sampai anaknya, dia punya anak, punya cucu. Saudara, namanya jadi nama di saudara ya, di tempatnya. Nama jalanan, bahkan nama sekolah, ada patungnya di kotanya. Di wawancara, apakah bapakmu cerita tentang apa yang Cina buat? Enggak. Sampai hari ini, dia enggak cerita. Dia cuma bilang, saya sudah mengampuni. Sudah selesai. Gak usah diungkit-ungkit. Tapi aku mau bilang, jangan pernah menyerah. Saudara, dia kalau ngomong, selalu ngomong persisveren. Apa Pak Luki? Tolong bahasa Inggris. Ya itulah ya. Itu diulang-ulang terus sama dia. Sama cucu, sama anak, sama siapapun. Dan dia bilang, istilah terjemahannya bahasa Indonesianya kegigihan, saudara ya. Kegigihan, keteguhan hati. Karena itu tadi saya ambil yang bersama dengan roh yang teguh. Hati yang teguh. Saudara, saya gak bisa ngomongnya. Saya sekali lagi ya, karena dia ngomong itu berkali-kali. Dan dia terangin arti kata itu bagus banget. Tolong yang Inggrisnya bagus, saya ngomong mulutnya. Perseverance apa persistent? Perseverance. Iya. Iya. Kalau persisten saya masih bisa ngomong. Yang satu yang saya gak bisa ngomong. Iya. Saudara itu, saudara dia terangin terus. Saudara dia khotbah di mana-mana. Di anak-anak sekolah, saudara ya di taman kota, saudara di cucunya. Saudara dan dia bilang, itu punya arti yang sangat dalam. Pegang itu buat hidupmu. Dia bilang dengan cara berdoa, dengan cara bekerja. Kalau engkau punya itu, dimanapun. Dia berkata, saya bisa bertahan menghadapi apapun karena itu. Dia pegang perjanjian dengan Tuhan. Dia berkata bersama Tuhan, aku sanggup menanggung segala sesuatu. Saya berdoa saudara, engkau bisa menjadi yang ilahi. Sekali lagi, inilah waktunya. Ya, simple. Saudara, tadi dari Obaja, pegang erat saudara, sebuah kepercayaan. Saudara yang kedua bergaul dengan rohnya. Saudara bersukacita dan bersyukur, hargai apapun yang terjadi. Saudara yang ketiga, didik hatimu, khotbah hatimu, khotbah dirimu. Saudara yang keempat, sunat. Artinya potong segala sesuatu yang tidak penting dalam hidupmu. Kalau saudara pengen beli motor lagi dan saudara tahu saudara motormu masih baik, sunat. Kalau saudara pengen melakukan saudara hal-hal yang saudara tahu, aduh saya pengen ngomel, sunat. Nah, ini ngomongnya kebanyakan, sunat. Potong apapun yang tidak berguna. Potong yang di dalamnya nyelip semua kotoran. Potong semua yang kotor dan najis. Maka engkau akan menjadi yang ilahi. Menjadi yang ilahi itu bisa. Amin. Kita berdoa. Ayo angkat tangan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang mengajar, Engkau Tuhan yang membawa kami sejauh ini, Engkau Tuhan yang mendidik kami, Engkau Tuhan yang membawa kami ilahi. Terima kasih buat hari-hari yang ajaib. Terima kasih buat provinsi. Terima kasih buat kesempatan. Hati kami bersukacita karena kami tahu kami melihat yang ajaib, melihat yang ilahi, melihat yang luar biasa, melihat kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.